Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Denmasya Fitri dengan NIM 2510521005. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan hasil proposal kelompok 13 yang berjudul Penerapan metode role-play dalam pembelajaran multikulturalisme untuk menumbuhkan kesadaran terhadap isu diskriminasi kulit hitam pada siswa SMA di Kota Padang. Penerapan metode role-play dalam pembelajaran multikulturalisme menumbuhkan kesadaran siswa terhadap isu diskriminasi kulit hitam, terkhususnya di SMA yang berada di Kota Padang. Latar belakangnya dari pembuatan proyek ini adalah yang pertama adalah mencakup sifat manusia sebagai makhluk sosial, keberagaman ras di dunia, terutama ras berkulit hitam, serta fenomena diskriminasi yang masih terjadi secara sadar maupun secara tidak sadar di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara manusia yang satu hidup berdampingan satu sama lain. Yang kedua yaitu jelaskan bermacam-macam ras di dunia, terkhususnya pada ras berkulit hitam dan tanggapannya. Rumusan masalah yang ketiga yaitu diskriminasi. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi? Yang keempat adalah bagaimana tanggapan orang-orang terhadap diskriminasi, terkhususnya bagi orang-orang di sekitar. Yang kelima, apa alasan orang-orang mendiskriminasi orang yang berkulit hitam? Yang keenam adalah input data. Yang ketujuh adalah apa dampak dari diskriminasi terkhususnya pada black people. Rumusan masalah yang kedelapan adalah berdasarkan evaluasi kami di lingkungan sekolah yang berada di Kota Padang dan pada saat kami berada menjadi siswa di SMA di Kota Padang, yakni banyaknya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh antar siswa dengan siswa yang lainnya. Rumusan masalah yang kesembilan yakni upaya pencegahan apa yang bisa dilakukan agar tidak lagi terjadinya diskriminasi. Yang ke-10 rumusan masalahnya adalah metode apa yang cocok agar orang-orang tidak lagi melakukan diskriminasi terhadap black people tadi. Ialah menggunakan metode role play. Tujuan penelitian 1. Menguraikan pengertian diskriminasi beserta bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh orang yang berkulit hitam. 2. Mengetahui tanggapan masyarakat, khususnya siswa SMA, terhadap tindakan diskriminasi terhadap ras berkulit hitam. 3. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan diskriminasi terhadap orang yang berkulit hitam. 4. Mengidentifikasi dampak negatif dari diskriminasi terhadap orang berkulit hitam, terutama dalam hal sosial dan psikologis. 5. Menggambarkan berbagai upaya pencegahan diskriminasi yang dapat diterapkan di sekolah, khususnya terkait isu warna kulit dan ras. 6. Menjelaskan metode role-play dalam pembelajaran multikultural sebagai strategi efektif untuk menumbuhkan empati dan kesadaran sosial terhadap isu diskriminasi kulit hitam. Landasan teoritis atau manfaat teoritis. Menurut Banks 2010, pendidikan multikultural dapat membantu peserta didik dalam memahami dan menghargai perbedaan yang ada pada masyarakat. Menurut Hamalik 2013, role-play memungkinkan siswa untuk memahami situasi sosial dengan menerangkan peran tertentu. Tinjauan konseptual ini menegaskan bahwa untuk menumbuhkan kesadaran anti-diskriminasi, khususnya isu kulit hitam pada siswa, kami menggunakan pendidikan multikulturalisme sebagai landasan nilai yang diimplementasikan melalui metode role-play. Role-play ini dipilih karena untuk memungkinkan siswa mengalami dan merasakan secara emosional dampak diskriminasi, diperkuat dengan analisis kasus nyata seperti kasus Lisa Blackpink ini, sehingga menghasilkan empati dan sikap menghargai keberagaman. Jadi, kami berpendapat menggabungkan filosofi multikulturalisme dengan strategi role-play ini adalah kunci untuk mengajarkan keadilan sosial secara mendalam dan berempati. Metode penelitian. Metode penelitiannya adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan pendekatan pembelajaran partisipatif melalui role-play yang dipadukan dengan pendekatan reflektif, diskusi, dan penulisan refleksi. Tujuan utamanya adalah
melihat efektivitas penerapan metode role play dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu diskriminasi warna kulit. Prosedur penelitian memiliki 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pengenalan isu diskriminasi dan kasus nyata, pemberian bacaan dan video stimulus. Yang kedua, tahap role play, skenario diskriminasi dan diskusi nilai Pancasila. Yang ketiga, tahap refleksi, diskusi perasaan dan pemahaman siswa. Guru melakukan observasi dan penilaian refleksi. 3.4 tentang teknik pengumpulan data, yang dimana tujuan bagian ini menjelaskan bagaimana cara penelitian mendapatkan data tentang kesadaran siswa terhadap diskriminasi kulit setelah terjadinya kegiatan role-play. Yang pertama yaitu observasi yang dilakukan selama kegiatan role-play untuk melihat interaksi dan sikap siswa terhadap isu diskriminasi warna kulit. Yang kedua yaitu wawancara yang diberikan guru dan beberapa siswa untuk mengetahui pandangan dan pengalaman mereka setelah kegiatan role-play. Yang ketiga yaitu ada angket atau kuesioner yang dibagikan sebelum atau sesudah pembelajaran untuk mengukur suatu perubahan kesadaran siswa terhadap diskriminasi. Yang keempat yaitu ada dokumentasi yang mengumpulkan foto dan video yang dimana dijadikan sebagai bukti dokumentasi untuk memperkuat laporan penelitian dan menjadi data pendukung observasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3.5 yaitu teknik analisis data yang dimana data dianalisis dengan metode deskripsi kuantitatif melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama yaitu reduksi data yang dimana menyelesaikan dan merangkum data penting dari hasil observasi dan wawancara. Yang kedua yaitu tentang penyajian data yang dimana menampilkan hasil dalam bentuk narasi, tabel maupun diagram. Yang ketiga tentang penarikan kesimpulan menyimpulkan bagaimana terjadinya kegiatan metode role-play yang berpengaruh terhadap kesadaran siswa tentang isu diskriminasi. Yang keempat yaitu catatan kegiatan sebagai bukti pendukung pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil yang diharapkan dari proyek kami. Yang pertama, siswa lebih empatik terhadap isu warna kulit. Yang kedua, lingkungan sekolah menjadi lebih inklusif. Yang ketiga, terbentuk model pembelajaran multikultural berbasis pengalaman nyata. Yang terakhir, nilai keadilan sosial Pancasila tertanam lebih kuat. Kesimpulannya, role play efektif menumbuhkan kesadaran dan empati terhadap diskriminasi kulit hitam. Siswa lebih memahami dan menerapkan nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sarannya, sekolah integrasikan pembelajaran berbasis empati sosial. Guru memanfaatkan isu global untuk pembelajaran konseptual dan melakukan penelitian lanjutan untuk mengukur dampak jangka panjang. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.